Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Khalil dari Prodi PAI. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Nah, tujuan pendidikan Islam luar sekolah ini melayani masyarakat, ya. Yang pertama, melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Dengan hal ini kita selaku pendidik ataupun pengajar untuk memberikan edukasi kepada mereka dalam pentingnya pendidikan untuk mereka. Selanjutnya, dalam tujuan pendidikan Islam luar sekolah, yaitu membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini merupakan tujuan, ya, pendidikan Islam luar sekolah. Kenapa? Karena masih berkaitan tentang pendidikan sepanjang hayat. Mereka, masyarakat, mendapatkan hak pendidikan bagi mereka yang notabene apakah melanjutkan ke jenjang formal atau non formal, sehingga pengetahuan ataupun keterampilan bahkan perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap-sikap kebaikan ini penting bagi kita selaku pengajar, yakni memberikan edukasi kepada mereka. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan Islam luar sekolah yaitu memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Nah, bagi masyarakat ataupun lainnya yang keterbatasan ekonomi atau mungkin mereka paginya sekolah, nah siangnya tidak melaksanakan pembelajaran. Nah, ini penting bagi kita untuk mengasah, ya, sejauh mana mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah, lalu kita berikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi untuk menambahkan wawasan pengetahuan kepada mereka. Itu terkait tentang tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Adapun fungsi pendidikan Islam luar sekolah, yakni memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, dengan dunia kerja ataupun kehidupan pada umumnya. Kaitannya dengan pendidikan sekolah, yakni fungsi pendidikan luar sekolah ini sebagai substitusi atau komplement, bahkan suplemen yang mungkin di pendidikan sekolah tidak ada. Nah, disinilah pendidikan luar sekolah diberikan asupan-asupan yang lebih bermakna, entah dalam kaitannya dengan dunia kerja maupun fungsi yang lainnya sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Bahkan dalam kehidupan, ya, fungsi pendidikan luar sekolah ini sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Nah, fungsi, ya, nah, fungsi pendidikan luar sekolah di sini ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai
substitusi pendidikan sekolah. Maksudnya yaitu pengganti mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik karena berbagai alasan yang tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Semisal materi pelajaran yang diberikan adalah sama, namun ya dalam notabene di sini yakni bagi peserta didik atau yang tidak bisa mampu melanjutkan ke sekolah umum pada umumnya, yakni bisa dijadikan kesetaraan. Semisal ada istilah paket A, paket B, dan paket C. Nah, ini menunjukkan untuk substitusi pendidikan sekolah seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, fungsi PLS sebagai komplement pendidikan sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini sebagai komplement adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Ada beberapa alasan sehingga materi pendidikan persekolahan harus dilengkapi pada pendidikan luar sekolah. Pertama, ya, bisa jadi tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik atau psikisnya ya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Nah, dengan demikian, jalur pendidikan luar sekolah merupakan wahana paling tepat ya, untuk mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang tidak biasa diajarkan di sekolah. Nah, di pendidikan luar sekolah diberikanlah pengalaman-pengalaman seluas-luasnya agar mereka menambahkan wawasan-wawasan bahkan kehidupan bermakna. Misal di sini dengan olahraga prestasi atau bahasa asing, ya. Bahkan ada istilahnya kegiatan les-les tambahan seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga atau di sini ada pula mungkin dalam lingkup pendidikan luar sekolah, yakni adanya kegiatan ekstrakurikuler ya, seperti halnya kepramukaan atau PMR, paskibraka dan lain sebagainya yang kaitannya di dalamnya mencakup minat-minat daripada peserta didik. Kemudian fungsi PLS selanjutnya yaitu sebagai suplemen pendidikan sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini ya menjadikan suplemen dalam artian kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Hanya di sasaran populasi PLS ini yaitu sebagai suplemen pada anak-anak remaja, pemuda, bahkan orang dewasa pun penting mendapatkan pendidikan luar sekolah. Kenapa demikian? Karena seseorang saat di bangku sekolah mungkin tidak seutuhnya mendapatkan ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, ketika adanya pendidikan luar sekolah, ya, dimaksudkan ya mendapatkan nutrisi ya, tambahan untuk menggali informasi-informasi pengetahuan sebagai kebutuhan mereka. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu selain suplemen tadi, yakni nutrisi yang dibutuhkan. Ya. Oke, kesimpulannya bahwa
Tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap atau kepribadian profesional, sehingga pendidikan luar sekolah dapat berfungsi sebagai pengganti atau penambah, bahkan menjembatani, ya, untuk mendukung, ya, pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup, sehingga di masa pendatang, ya, program pendidikan Islam luar sekolah dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Nah, itu eh, yang bisa saya sampaikan terkait tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.